pada bengong aja, mentang-mentang nggak ada tumpeng. Udah siap belum? Siap. Udah bisa dimulai belum? Ibu, udah siap dimulai belum? Kompor udah dimatiin, gosokan udah dicabut. Kenapa? Karena ngajinya sampai subuh. Sanggup? Sanggup nggak? Nah, saya nggak sanggup ah. Kalau sudah bisa dimulai, kita gaskan. Sampai pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah semangat nggak jadi pantun saya. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur, amin. Yang jawab salam hutangnya lunas, amin. Masya Allah. Paling kencang. Keras semua suaranya kalau bicara hutang. Lunas Yang motorin. jawab salam ibu-ibu, mudah-mudahan suaminya tidak main-main lagi, amin. Amin. Bapak yang jawab salam mudah-mudahan pengen kawin lagi, amin. Ibunya nggak mau, amin. Ibu-ibu melototin besok dosa ngundang lagi gitu. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang saya hormati, para alim, para ulama, para sesepuh, para asatizah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Izin saya bicara di depan, satu guru satu ilmu, tolong jangan ganggu. Yang saya hormati pengurus DKM, ada imam masjid, ada sekretaris, ada bendahara, hadir tidak? Ketua masjid hadir, sekretaris masjid hadir, bendahara hadir, seksi dakwah hadir, hadir nggak? Hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati juga saudara saya, ketua PAC GP Ansor, Bapak Anas. Kemarin 2 minggu yang lalu saya dihubungi oleh ketua saya, tapi sampai hari hanya kok nggak ada yang ngingetin saya, jangan-jangan di cancel. Tadi saya pulang dari asrama haji, buru-buru takut ada yang WA, rupanya nggak ada yang WA, jadi saya santai. Alhamdulillah bisa sampai. Bapak RT ada, oh tadi yang sambutan ya Pak RT, ada di belakang ya. Oh aduh, mohon maaf Pak RT, saya belakangin ini. Bapak RW ada? Pak RW, Pak RT tenang, bulan September udah mau akhir, sebentar lagi tanda tangan amprah. Cair. Ibu-ibu taklim, bapak-bapak taklim ada nggak? Ibu-ibu taklim ada, kalau bawa-bawa taklim nggak ada ceritanya. Ibu-ibunya ada, tapi semenjak saya di Batam belum dengar ada ibu-ibu bapak-bapak majelis. Adanya ibu-ibu majelis, bapaknya di mana nggak tahu. Kalau Agustusan baru ramai di Pasung, itu bapak-bapak. Seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, puji syukur pada Allah kita bisa hadir untuk
memperingati, memuliakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk kita. Patut berbangga kita menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umat baginda Nabi terbawa mulia dengan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu mau panjang mau pendek ceramahnya, Bu? Kemarin di Kapling Kamboja saya jam 9 sudah naik, Pak. setengah 10 selesai langsung makan tumpeng. Ya? Ini jam 9 lewat 45 baru naik, tak ada tumpeng. Tapi tadi Pak Anas WA saya, tenang Ye, pulang dari sini di BBC banyak warung buka. Alhamdulillah. Banyak warung buka nggak di BBC? Banyak, nggak salah beliau WA saya. Bukan ngajak makan, ngasih tahu banyak warung bu. Luar biasa ini beliau strateginya. Mau panjang mau pendek? Bu, Ibu mau panjang mau pendek? Pendek? Bapak panjang pendek? Panjang. Kalau mau ibu-ibu mau pendek, bapak mau panjang, cemana ini? Kacau. Mending pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Hah? Ayo. Bawa pengen panjang, ibu-ibu pengen pendek. Wah, mending pendek masuk semua, bapak panjang masuk separuh. Panjang masuk semua. Ayo. Baru tuh Pak, pendek tapi masuk semua. Maksudnya ceramahnya. Jangan kemana-mana, mentang-mentang lagi musim hujan. Wow, Pak ini kacau nih kalau udah bicara kayak gini. Semua langsung makrifat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara Maulid Nabi saya yakin semuanya sudah pada tahu. Saya tanya, siapa Nabi kita yang mulia? Tolong dijawab Bapak Ibu, siapa Nabi kita yang mulia? Harus tahu, karena nanti di alam kubur ada pertanyaan mungkar nakir, waman Nabi. Maka sekarang saya tes bisa jawab atau tidak. Siapa Nabi kita yang mulia? Nabi Muhammad. Lahirnya di mana? Di Mekah. Tanggal berapa? 12 Rabiul tahun. Masehinya tanggal berapa? 21 bulan tahun 570 Masehi. Siapa nama ayahnya? Bukan Abdullah Al-Barbasi. Siapa ibunya? Siapa kakeknya? Ada orang nggak? Siapa nama kakeknya? Maulid Nabi tiap tahun nggak tahu kakek Nabi? Kebangetan. Siapa nama paman Nabi? Abu. Siapa istri pertama Nabi? Siti. Meninggalnya di mana Nabi? Di Madinah. Udah tahu semua? Selesai Maulid Nabi. Orang udah tahu semua, macam mana mau dijelaskan lagi? Tapi di situ ada judul tuh, meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia sebagai penjaga amanah. Bicara akhlak, manusia itu Pak Bo, bisa dia dikatakan berharga kalau bener nggak? Jadi kalau tidak berakhlak manusia tak ada harga. Manusia yang tidak berakhlak tidak lebih mulia kalau dibandingkan dengan kambing. Tahu kambing? Bu? Manusia itu dilihat dari akhlaknya. Bisanya manusia dihargai karena akhlaknya.
Kalau kambing dihargai dari apanya? Daging. Dagingnya. Bahkan kambing lebih bermanfaat daripada bener nggak? Coba kita tes. Kambing berharga karena dagingnya. Kambing mati, manusia mati. Kalau ada manusia mati, ada yang mau dagingnya? Daging kambing mau? Bulu kambing manfaat nggak? Manfaat, apalagi bulu ayam untuk ngorek kuping. Bulu manusia kalau mati Takut. menakutkan. Kulit kambing berharga nggak? Bahkan kemarin Idul Adha kambing belum dipotong, yang ngantri untuk ngambil kulit kambing udah banyak. Manusia mati, kulitnya laku enggak? Ya. Kulit kambing laku tuh, jadi kulit hadroh. Iya kan? Iya. Bahkan yang lebih parah dari kambing, mohon maaf, tai kambing manfaat tidak? Manfaat. Bisa dibikin tai ibu. Maaf, ini kok mau bilangnya tai pula. Kalau dibanding-banding, manusia kalau tidak ada akhlaknya maka tidak ada harga. Apalagi kalau sudah mati, Bapak Ibu. Sehebat apapun manusia waktu hidup, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, kalau sudah mati kira-kira dikuburnya di pasum atau di temian. Jangan mentang-mentang pangkatnya RT wasiat sama warga, kalau aku mati aku pengen dikubur di Pasu, biar kalian bisa terus lihat kuburanku. Ada yang mau ngubur Pak RT di Pasu nggak? Di mana dikuburnya Pak RT? Mohon maaf Pak RT. Di Makobrimob. Mentang-mentang ketua DKM pengen dikuburnya di lapangan masjid. Ada yang dikubur di lapangan masjid DKM enggak? Tidak. Jauh-jauh Pak Bu dikuburnya di Temi. Setelah Idul Fitri kita biasanya banyak yang ziarah ke makam. 2 hari yang lalu habis hujan sebelum Lebaran, selesai ziarah, Mbak, Bu, begitu melihat ke kuburan yang sebelah orang tua kita, kalau yang udah meninggal, tiba-tiba dari kuburnya nampak jempol kakinya ke atas. Berani nutup tidak? Berani nutupin tidak, Bu? Yang ada ngacir. Lebih mulia bangkai ikan asin daripada bangkai Ibu tadi sore beli ikan asin ke pasar kaget. Itu ikan asin kalau dibawa ke rumah ditaruh di mana Pak, Bu? Dirapihin, dimasukin biar tidak dimakan Subuh-subuh suaminya berangkat kerja, jadi sebelum subuh ibu sudah buka kulkas mau masak ikan asin yang dibeli. Begitu dibuka kulkasnya ada ikan asin, kira-kira baca ayat kursi tidak, lihat bangkai ikan asin. Tapi kalau lihat bangkai manusia kira-kira baca ayat kursi apa tidak? Ini bedanya. Maka manusia tidak akan ada harganya kalau tidak berakhlak. Maka patutlah kita mencontoh akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Halo? Kalau saya bilang halo, bilang ibu jawab hai. Siap? Bu? Bapak? Kalau saya bilang halo, ibu bapak jawab hai.
Kalau saya bilang hai ibu bapak jawab halo, siap. Kalau jawabnya bilangnya saya hai 2 kali berarti jawabnya halo 2 kali. Kalau saya bilang halo 2 kali berarti jawabnya hai 2. Siap tidak? Halo. Halo. Hai. Hai. Nah, itu kok kenceng. Selamat datang ibu, dari mana ini? Dari Tembesi, alhamdulillah. Dari Tembesi jauh. Ketua PAC Patayat Tembesi, alhamdulillah bisa hadir, silakan Bu. Dari Tembesi macet, berangkat jam 7 tadi, nyampe jam 10. Siap. Maka untuk meneladani baginda Rasulullah SAW banyak yang harus kita perhatikan. Apa diantaranya ada tugas yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tahu, yang sering kita dengar dari hadis baginda Rasulullah SAW, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Selanjutnya ada tugas yang diemban oleh baginda Nabi dari Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kalau ada yang tahu suratnya silahkan ngacung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Ada yang tahu surat apa? Ada yang tahu surat apa Bapak Ibu? Anak-anak mana ini? Biasanya kalau maulid Nabi ramai anak-anak. Ini karena di Pasung mungkin. Kalau di masjid ramai betul anak-anak. Surah Al-Ahzab. Allah katakan ya ayyuhan nabiyyu. Tidak langsung Allah memanggil Nabi dengan perkataan Muhammad, tetapi dikatakan dengan ya ayyuhan nabiyyu. Kenapa? Ini salah satu penghormatan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi yang lain, ada Nabi Adam, dipanggil oleh Allah langsung dengan nama beliau ya Adam. Ada Nabi Nuh, ya Nuh. Ada Nabi Isa, ya Isa. Nabi Musa, ya Musa. Nabi Ibrahim pun juga sama. Tetapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran tidak langsung dengan nama beliau, tetapi dengan kalimat ya ayyuhan nabi, sebagai penghormatan Allah kepada Nabi, karena Nabi makhluk termulia. Dalam 2 ayat tersebut ada 5 tugas Nabi Bapak Ibu. Ini nanti bisa kita teladani. Apa tugas yang pertama? Tugas yang pertama dari Allah untuk Nabi adalah inna arsalnaka syahidan. Yang pertama adalah syahidan. Apa itu syahidan? Syahidan itu jadi saksi. Baginda Nabi jadi saksi akan keesaan Allah. Baginda Nabi jadi saksi akan kebesaran Allah yang nantinya akan disampaikan oleh Nabi kepada umat, bahwa sesungguhnya Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang Maha Besar. Jadi saksi akan kebesaran Allah, akan keesaan Allah. Yang kedua, Nabi juga jadi saksi bagi umat Nabi nanti di akhirat. Ketika nanti kita disidang oleh Allah, maka akan dipertontonkan bagaimana amal perbuatan kita dan Nabi akan menjadi saksi. Ini bukti Nabi sangat cinta dengan kita umat beliau.
Begitu cintanya Nabi bukan hanya di dunia tapi sampai tembus ke akhirat. Percaya tidak Nabi cinta dengan umatnya, Bu? Pak? Percaya harus. Kalau Nabi tidak cinta dengan kita, nggak mungkin cahaya iman itu nyampe ke dada kita. Apa buktinya bahwa cinta Nabi kepada kita sangat luar biasa? Di dunia saja Nabi sudah memperhatikan betul rasa cinta Nabi kepada umatnya. Apa salah satu contohnya? Ketika Nabi diintimidasi di Mekah, kemudian Nabi mencari perlindungan atau suaka ke daerah Taif, tetapi penyambutan orang-orang Taif saat itu sangat menolak akan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi sampai merasa sedih dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif. Bukan hanya itu saja, baginda Nabi bahkan sampai diusir, bahkan sampai dilempari dengan batu, dihina, dicaci dengan sangat luar biasa oleh orang-orang Taif. Saking hebatnya cacian, makian dan penolakan dari orang Taif, sampai-sampai Nabi menangis. Ketika Nabi menangis, datang malaikat, Bu. Apakah Nabi menangis gara-gara sakit hati? Jawab Nabi, bukan. Jadi apa? Kata Nabi, aku menangis yang aku khawatirkan adalah ketika umatnya mengganggu, menolak, menyiksa kepada nabinya, yang aku khawatirkan adalah Allah akan turunkan azab kepada umat tersebut. Jadi itu yang aku khawatirkan, kata Nabi. Takut Allah memberikan azab kepada orang-orang Taif karena sudah berkelakuan tidak baik kepada Nabi. Sampai-sampai malaikat menawarkan, seandainya engkau izinkan ya Muhammad, kata malaikat, akan kuangkat ini gunung Taif, akan kutimpakan pada orang-orang Taif. Jawab Nabi, jangan kau lakukan wahai malaikat. Bahkan Nabi sampai mendoakan orang-orang Taif saat itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi masih mengharapkan, oke, kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya saat ini tidak mau beriman, bahkan menolak kehadiranku, aku masih mengharap orang-orang Taif nanti turunannya menjadi orang-orang beriman. Doa Nabi dijabah oleh Allah karena sayangnya Nabi kepada umatnya, sehingga kejadiannya adalah ketika Nabi wafat, muncul Nabi palsu yang banyak menjadikan sahabat saat itu yang belum kuat imannya menjadi murtad kembali. Daerah Mekah dan Madinah hanya satu-satunya daerah yang tidak terkena pemurtadan saat itu oleh Nabi palsu adalah daerah Taif. Itu berkah dari doa Nabi, perhatian Nabi kepada bukan hanya di dunia tetapi tembus sampai ke akhirat. Ini bukti Nabi cinta dengan kita sebagai umat. Mana tembus sampai ke akhirat? Ketika Nabi menghadapi syakaratul maut, Bapak Ibu. Halo? Halo? Ada? Diam-diam baik, Bu. Ngantuk? Tenang, nanti ada JSN yang akan menghibur kita. Dari dunia sampai akhirat, ketika Nabi menghadapi syakaratul maut, Bapak Ibu, baginda Nabi ini termenung dan dilihat oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, apa kiranya yang buat engkau termenung? Apakah engkau mengkhawatirkan dirimu? Tidak, kata Nabi. Jadi aku mengkhawatirkan bagaimana nanti kondisi umatku posisinya di akhirat. Jawab Jibril, ya Rasulullah, aku sudah dapat infonya A1, jelas infonya, jelas kabarnya dari Allah langsung kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi, tidak usah khawatir dengan kondisi umatmu nanti di akhirat,
bahwa Allah sudah memuliakan umat engkau. Apa itu Jibril? Di antaranya adalah haram surga dimasuki oleh umat yang lain sebelum jamaah Rexpin masuk surga semua. Amin. Amin ya robbal. Jadi nanti Bapak Ibu yang masuk surga duluan bukan umat Nabi Adam, tapi orang-orang Rex. Ini yang hadir nih terutama nih. Tuh. Walaupun ngajinya main HP terus, nanti masuk surga duluan itu daripada umat Nabi Adam. Iya. Tadi saya lupa ingetin kalau lagi ngaji itu setan paling demen ngodain kita. Apa buktinya? Satu, setan itu paling senang godain kita kalau lagi ngaji. Yang pertama adalah main ayunan di mata. Benar? Benar nggak, Bo? Benar. Belum 15 menit saya ceramah, mata sidangan itu setan bergelantungan di mata ibu. Iya. Ngaji belum 15 menit mata sudangan ngantuk. Tapi nonton drakor di handphone 2 jam belum kan? Cung yang suka drakor. Iya. Masih ada TV di rumah enggak? Masih suka nonton? Iya. Di Indosiar suka ada sinetron ya kan? Di SCTV ada. Kalau dulu di MNC ada. Siapa itu? Bu Andin. Di RCTI ada. Tukang bakso bakar naik ha. Jadi. Iya ya. Oh tukang bubur, tukang bakso bakar nggak mau naik haji juga? Oh nggak mau. Mau ya. Iya. Di RCTI ada tukang bubur naik haji. Di SCTV ada. Di Trans 7, Trans TV ada. Kok tahu jadwal semua Ustaz? Saya enggak suka nonton TV, Bu. Tapi kalau istri saya lagi nonton saya kawanin. Bodoh aja. Iya. Hati-hati. Belum 15 menit mata sudangan. Yang kedua, setan itu paling demen kalau kita lagi ngaji gelitikin jari kita. Biar apa? Biar pegang HP terus. Saya lagi teriak-teriak, ibu bapak selalu aja buka-buka HP, masang status menghadiri Maulid Nabi, cekrek. Lepas dipoto pulang. Waduh, cari follower, kata follower like, woi, mantap Bu, barokah padahal habis foto pulang. Enak betul, saya yang ceramah aja teriak-teriak, nggak ada yang ngejempolin. Ingin barokah habis foto pulang. Kemudian setan paling demen kalau lagi ngaji itu ngorek-ngorek kuping ibu. Kenapa? Ustadz lagi teriak-teriak di mic, ibu bapak selalu aja ngerumpi sama kawannya. Tuh di belakang nampok. Ya enggak? Kemudian sama kalau lagi ngaji setan itu paling demen nyolokin pantat kita pakai paku. Bener enggak? Bener, ngaji belum 15 menit ibu bapak sudah gelisah duduknya, miring kanan miring kiri, pengen cepat selesai pengajian. Beda dengan bapak-bapak mancing dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore sampai lecek di situ, selalu aja rokok gudang garam habis 2 bungkus, pulang ke rumah mujair dapat 2 ekor. Cung yang juga mancing. Aduh bahaya. Maka hati-hati. Lanjut Bapak Ibu. Syahidan tugas Nabi yang pertama, langsung saja udah jam 10 kurang 5 menit. Yang kedua, wa mubasyiron, Nabi itu punya kabar yang menggembirakan. Ditugaskan oleh Allah Nabi untuk menyampaikan kabar yang menggembirakan. Apa kabar menggembirakan dari Allah? Bicara kabar menggembirakan dari Allah dalam Al-Quran itu ada 6.666 ayat. 1.000 ayatnya itu mengandung janji-janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji dalam Al-Quran berarti itu bicara tentang kabar yang menggembirakan. Apa contohnya?
Contoh dalam Al-Quran kabar menggembirakan itu, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatum tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman wa amilus solihati dan beramal soleh, lahum jannatum tajri, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kabar gembira, kabar buruk gitu. Kabar gembira, kabar buruk. Kabar gembira dari Allah yang disampaikan Nabi kepada kita, orang beriman dan beramal soleh dijanjikan surga oleh Allah. Begitu. Kita pengennya kabarnya gembira terus. Kemarin kabarnya tidak menggembira. Apa? Pajak naik. Tanggal berapa itu? Mungkin ada Pak RT hadir nggak ke Hotel Pista Pak RT? Diundang sama wali kota sama Dispenda dan dari kepolisian tentang masalah pajak kendaraan bermotor. Ada pemutihan dan pengurangan pokok. Itu kabar yang menggembira. Wah, saya ikut gembira. Hadir, pajak motor dendanya dihapus, pajak pokoknya dikurangi. Tanggal 1 September kemarin saya bayar pajak motor istri saya ke Samsat SP itu. Saya bilang, Bu, katanya ada pengurangan. Sudah Pak, itu dikurangin. Jadi pajak motor istri saya 194.000. Jadi berapa ini saya Bu bayarnya? Bapak bayar 191.000 Pak katanya. Jadi kurangnya berapa ini? 3.000. Masya Allah, tadinya saya udah gembira waktu menghadiri di Hotel Pista sama wali kota. Kabar yang menggembira, begitu bayar pajak dikurangin 3. Saya bilang parkir pun tak cukup Bu, 3.000. Masya Allah. Waduh, kira-kira kabar menggembirakan tidak? Tidak, jadi menyedihkan. Saya pikir 20% apa 30% dikurangi, cuman 3.000. Silakan dicek Bapak Ibu yang mau bayar pajak, pasti ada pengurangan, tapi nggak banyak. Pinter aja nih iklankan pengurangan pajak, ternyata cuma 3.000. Berapa persen kira-kira dari 194.000 kalau cuma 3.000? Ini kabar menggembirakan tapi jadi menyakitkan. Akhirnya apa? Masyarakat bayar pajaknya jadi malas, yang bayar pajaknya pun ternyata kemarin jadi rame gara-gara dinaikin pajak di Jakarta, jadi huru-hara. Siapa pelakunya? Wallahu alam. Tapi yang jelas tidak ada bendera NU yang berkibar di huru-hara. NU itu harus hadir menyejukkan insya, maka patut berbanggalah kita jadi orang NU. Gak ada teriak-teriaknya di sana orang NU dan pakai seragam NU. Hidup NU! Hidup NU! Gak usah bayar pajak NU. Aduh, ngomongnya sama presiden sana. Harus selalu memberikan kabar yang menggembirakan. Tugas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, langsung saja, nggak usah lama-lama ngaji. Katanya tadi pingin pendek tapi masuk semua. Bahaya kalau pendek pun tak masuk semua, ini yang lebih gawat. Yang ketiga, tugas Nabi adalah wa nadhiran, yaitu untuk memberikan peringatan. Allah memberikan peringatan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat. Hati-hati. Kalau sudah ada peringatan berarti ada bicara ancaman dalam Al-Quran, 1000 ayat yang menceritakan tentang ancaman Allah dalam Al-Quran kepada kita. Salah satu contohnya ancaman kepada orang yang tidak mau beriman. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Diancam oleh Allah, diingatkan oleh baginda Nabi, hai orang-orang yang tidak mau beriman, ancaman dari Allah untuk kalian, lihatlah akan kekal di dalam neraka.
Kemudian Allah juga memberikan peringatan kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita bagi orang yang Apa contohnya dalam Al-Quran? Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hari. Orang yang suka menyebar fitnah pada orang beriman, maka buat mereka akan mendapatkan siksa jahan. Jangan suka menebar ibu bapak, hati-hati. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innal ladina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan kejelekan orang lain di kalangan orang beriman, maka buat mereka siksa pedih dunia akhirat. Jangan jadi tukang penyebar huru hara di Jakarta kemarin gara-gara apa coba? Gara-gara joget-joget 3 juta sehari bukan? Bukan, itu yang joget-joget itu video lama sebelum ada ketok palu gaji naik 3 juta sehari. Itu penyebar fitnah yang berulah. Akhirnya masyarakat disangkanya habis ketok palu 3 juta joget-joget, padahal itu video sebelum ada ketok palu 3 juta. Hati-hati. Jangan terbawa fitnah, jangan menyebarkan fitnah. Orang NU jangan jadi biang kerok, harus menjadi pemersatu Ancaman dari Allah ngeri, Bu. Innal ladina yuhibbuna an tasyal fahisatu bil ladina amanu. Orang yang suka menyebarluaskan kejelekan orang lain, hati-hati. Orang yang suka menyebarkan fitnah, hati-hati. Ancaman dari Allah tidak main-main. Kalau ada berita nyampe di handphone kita yang itu isinya fitnahan dan kejelekan orang lain, stop, sudah sampai di handphone kita saja, jangan di-sharekan ke yang lain. Ini tidak tahu-tahu di grup WA rame saja menjelek-jelekan orang, akhirnya timbul fitnah. Hati-hati. Ancaman dari Allah, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat dapat siksa. Apa hukuman di dunianya? Nyata-nyata nanti kita kena undang-undang KUHP, ada ujaran kebencian, ada perlakuan yang tidak menyenangkan, bisa dipidan. Betul tidak? Betul. Hati-hati. Apalagi nanti di akhirat. Kalau kita melihat lagi peringatan dari baginda Nabi, hadis Nabi pernah menyampaikan bahwa ketika itu Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama wala mata'a. Orang yang tidak punya duit dan tidak punya harta, orang yang bangkrut ya Rasul. Kata Nabi secara hitung-hitungan matematika, betul, orang bangkrut itu tak ada duit, tak ada tapi kata Nabi, ingat, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa saumin. Nanti orang beriman itu datang, kata Nabi, ke akhirat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala maulidan, pahala ngasih kue maulidan, dibawa semua ke akhirat. Tapi di satu sisi, kata Nabi, mereka masih suka mencaci maki saudaranya, mengadu domba saudaranya, menyebarluaskan kejelekan saudaranya. Maka kata Nabi, andai itu terjadi nanti di akhirat, untuk menutupi kesalahan, fitnahan dan cacian dan sebagainya tersebut, pahala-pahala yang dibawa tadi akan diberikan kepada orang yang pernah dicaci maki, difitnahnya. Timbul pertanyaan, udahlah ngajinya ngantuk-ngantuk, sholat berjamaahnya kadang-kadang, baca Qur'annya kalau Ramadan saja dikit, dosanya lebih banyak, pahalanya habis, dosanya masih ada. Apa yang terjadi ya Rasul? Seandainya dosanya masih banyak dari fitnahan, dari cacian, dari penyebar luaskan berita jeleknya, sementara pahalanya sudah habis, maka yang terjadi dia akan menanggung dosa orang lain untuk menutupi dosanya. Mau Bu? Pantas kata Nabi disebut orang bangkrut, apa pahalanya habis,
kemudian dia juga menanggung dosa orang lain, mau tidak? Maka jangan jadi tukang menyebar luaskan kejelekan dan fitnahan kepada orang. Hati-hati, diingatkan oleh Allah melalui baginda Nabi kepada kita agar kita selalu waspada. Tugas Nabi memberikan peringatan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jam berapa panas? Wallahu akbar. Kelamaan saya ngaji, padahal belum nyampe semua. Padahal ada 2 babak pengajian ini. 2 ayat aja belum selesai ini, Bo. Lanjut tidak? Hah? Lanjut tidak? Iklan dulu dah. Lalu sikap kita bagaimana atas perjuangan Nabi untuk kita? Hak Nabi wajib untuk umatnya, salah satunya adalah mengimani kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sering-seringlah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dikatakan ada 2 orang yang pelit di dunia ini, Bu. Apa? Satu, ketika diucapkan nama baginda Nabi tidak mau bersolawat. Yang kedua, ketika manusia tidak mau berdoa kepada Allah, ini disebutkan orang yang pelit dan sombong. Maka mudah-mudahan malam ini kita hadir tidak dikatakan orang pelit dan orang sombong, karena mau menghadiri acara Maulid Nabi dan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sawasana bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat zuhur di kerjaan, salat asar di perjalanan, salat maghrib kecapean, salat isya ketiduran. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat asar di perjalanan, salat maghrib kecapean, salat isya ketiduran, salat subuh kesiangan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Ada yang kayak tadi enggak? Sholat duhur diajak, alasannya masih tanggung masih mending tanggung kerja. Kalau diajak ayo sholat duhur, ntar joran belum melengkung, ini lebih gas wah. Diajak sholat asar masih di jalan, ntar aja di rumah. Begitu pulang dari tempat kerja belum sholat asar karena mau di rumah, ternyata di jalan macet,
udah macet banyak kempes. Mau ditambal ternyata ngantri, sholat asar di jalan kelewat, dorong motor karena kempes, kemudian nyampe ke rumah mau maghrib sudah capek. Begitu datang ke rumah bukan segera mandi untuk sholat maghrib, malah teriak sama ibunya, "Bu, bikinin kopi." Ada kopi enggak? Bapak ibu udah dapat kopi? Iya adanya teh, salah ini. Aduh kacau ini. Kopi dulu kopi. Capek ini pulang kerja, kempes tadi dorong motor. Minum silakan kopinya Pak. Adanya teh, yang ada aja. Alhamdulillah pas susunya. Kan salah lagi. Sudah minum kopi, sudah minum teh. Sebatang dul. Udah sebatang belum? Tadi MC lagi sholawatan, jangan ngerokok. Rokok saya masih setengah batang, saya buang, takut sama MC, saya nggak dipanggil ke panggung. Digarang bebas ngerokok. Udah sebatang lagi, Bu, lapar. Jadi masak apa ibu katanya? Pulang kerja ditanya, ada Pak. Sebentar lagi, walaupun tumpeng tak ada, panitia lagi cari nasi gor. Bener nggak ketua panitia mana tadi? Tim Hadro ada berapa orang hitung ketua? 15. Ibu-ibu yang pakai seragam berapa biji ini? 30. Nah hitung. Yang pakai baju NU berapa? Banser berapa? Hitung ketua. Kalau tak ada duitnya bilang saya sini. Bilang aja. Serius Bu, ibu yang punya hutang, yang besok nggak punya duit beras, malam ini datang ke rumah saya. Bapak pun sama, yang besok tidak punya duit buat mancing, datang ke rumah saya. Mau ngapain? Kita nangis bareng di rumah saya. Sama-sama tidak ada duit. Aduh, sholat maghrib capek, bukannya langsung mandi. Untuk sholat maghrib sebatang dulu, sebatang habis disedot lagi kopinya, diisep lagi rokoknya. Kemudian setelah mandi bukannya langsung sholat isya, gelelengan habis makan tidur ulas. Akhirnya begitu pagi dibangun, Pak mau kerja tidak? Jam berapa Bu? Sudah jam 7 Pak. Masya Allah, astagfirullah, ibu ini kenapa nggak bangunkan Bapak waktu sholat subuh? Macam betul aja Bapak ngomong. Biasa juga jam 7 dibangunin kata ibunya. Jadi hari-hari duhur, asar, maghrib, isya, subuh lew. Ada yang begitu tidak di sini? Banyak. Ada tidak? Banser tolong amankan. Seret bawa kemari. Kita kasih ruqyah dulu sama tim JSN. Diselawatin nanti sembuh Bu. Ya Pak, siap. Duhur jangan banyak alasan, asar, maghrib, isya, apalagi subuh. Hati-hati, nanti diancam oleh Allah dengan peringatan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Waktu menunjukkan jam 10 lewat 30 menit. 37 menit, Masya Allah, belum selesai ngaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih lanjut lagi? Silakan tim JSN sholawat dulu sebelum ditutup. JSN dari tadi ngerokok terus, saya nggak ngerokok. Sholawat dulu dah. Ayo sholawatnya apa aja, saya nggak bisa nih kalau sholawat versi JSN. Ayo 1, 2, 3. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي
sang Rasul yang penuh suka duka. Oh hadil adiyah tasyadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Oh hadil adiyah tasyadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, waktu menunjukkan jam 22:40. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini mengundang barokah dari Allah. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya MC langsung doa atau kayak malu monggo. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب والودي هذا الحبيب قالت السماوات والأرض لهم فيهن بالترحيب وامطار الوجود إلهي على أحد الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناز المسطور يبرز نور كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر إن ودعيه الأمة قانيسا لجنابها المسعود ومشاركة الله في هذا السمات الممدود. فوضلت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق الصبح كبار من النور الأنمود وبرز الحميد المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود بجنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
فاغفر لي
ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله أن السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا Hadirin dimohon untuk tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Marsial al-Watan. Kullu man ya'tika yawman طامي الكهماما kullu man ya'tika yawman طامي الكهماما يا للوطن يا للوطن يا للوطن خذوا الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان ارحموا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن خذوا الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummatina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, malam hari ini kami menghadap kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakan kami seperti Engkau muliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan ibu bapa kami ya Allah. Dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah. Dosa dan kesalahan istri kami ya Allah. Dosa dan kesalahan suami kami ya Allah. Dosa dan kesalahan anak-anak kami ya Allah. Dosa dan kesalahan para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma salimna wal muslimin khususan fi Indonesia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami, selamatkanlah seluruh penduduk negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan negeri kami ya Allah. Sejahterakan rakyatnya Allah, berikan mereka ketenangan dalam kehidupan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami para pemimpin yang adil dan bijaksana ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hadirkan dalam hati para pemimpin kami jiwa yang adil dan bijaksana ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan pemimpin kami menjadi pemimpin yang membela kepada rakyatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak-anak kami anak yang soleh-solehah ya Allah. Mudahkan dalam belajarnya, berikan pemahaman dalam belajarnya, sampaikan dalam cita-citanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, malam hari ini kami menghadap kepadamu semata-mata membuktikan cinta kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami segala kemudahan ya Allah. Berikan kami segala qabul-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit dan musibah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan jalan usaha kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semua yang sudah ikut andil dalam acara malam hari ini, jadikan mereka orang-orang yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Berikan pahala yang berlipat ya Allah. Jadikan kehidupannya penuh dengan barokah. Jadikan rumah tangganya rumah tangga yang barokah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan hajat kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami memohon dan meminta ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak istri kami menjadi penerang hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam peringatan Maulid ini ya Allah, jadikanlah baginda Rasulullah sebagai panutan kami. Jadikan kami sebagai pengikut yang bisa mengikuti jejak baginda ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga Engkau mengijabah apa yang kami harapkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian dan demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Benarnya dari Allah, salahnya adalah kelemahan ilmu saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala salah-salah saya dan juga seluruh salah dan dosa hadirin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada hidangan di malam ini, silahkan untuk dinikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.